Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Kembali bertemu dengan M Rahmat Channel. Dalam konten kali ini saya mencoba untuk membahas sesuai dengan permintaan kawan-kawan sahabat bonsai, dimana dalam proses pembuatan bonsai mulai dari bahan dengan tahapan beberapa tahap yang memang harus dilakukan, mulai dari tahap pondasi, tahap pemotongan dari beberapa tangan, selanjutnya proses untuk pembesaran. Dalam video berikut ini saya mencoba untuk mengulas beberapa perjalanan yang sudah saya lakukan. Di hadapan layar kaca kawan-kawan di depan saya ini sudah berada pohon jenis anting putri dengan ketinggian dari bawah sampai tahapan ini di 18 cm dengan lingkar pinggang ini di 27 cm dengan bentangan tangan dari kanan ke kiri ini 27 cm. Dalam proses pembuatannya, pohon ini cenderung memiliki karakter tua, mulai dari proses pertumbuhan sampai ke jenis kulit yang memang rata-rata dibilang memiliki karakter. Kita bahas terkait dengan pondasi, kawan. Berikut pondasi yang sudah tertata dengan terprogram. Ini mulai pemrograman dari tahap awal. Mulai dari akar-akar yang sudah kita rapihkan, beberapa potongan pertama sampai pecah akar pada pecah kedua. Ini sudah dapat dilihat oleh kawan-kawan. Nah, beberapa pondasi yang memang menjadikan pohon itu terlihat kokoh, itu artinya nuansa alam akan terkesan di dalamnya. Oleh karena itu, kawan-kawan dapat membuat proses bonsai itu mulai dari tahapan bawah. Pondasinya kita atur, alur gerak pohonnya kita sesuaikan, sehingga proses dalam pembesaran pondasi ini akan sesuai dengan keidealan. Pondasi ini cenderung katakanlah sudah rapi untuk melingkari dengan kokoh. Karena apa? Karena alur gerak pohon ini cenderung akan mengambil ke gaya formal, gaya natural. Tidak ada condong ke kiri dan ke kanan sehingga pondasinya lebih jauh dititik beratkan di tengah. Dapat digoyangkan untuk kameranya supaya teman-teman dapat melihat pondasi bagian kanan, pondasi bagian kiri, termasuk pondasi bagian depan. Begitupun pondasi bagian belakang itu sama dengan pondasi bagian depan. Naik ke pinggang. Idealnya kawan-kawan, pohon itu harus lebih terlihat membengkak ke bawah. Artinya ada pinggang di sini yang idealnya. Kalaupun memang pohonnya tidak bisa untuk diidealkan besaran ada pengkerucutan ke pinggang, biarkan proses pertumbuhan itu yang akan menyesuaikan. Lari ke bagian atas, beberapa tahapan tangan yang memang cenderung sudah tertata di sini. Ada beberapa potongan yang sudah saya lakukan di hari kemarin. Di sini sudah terlihat ada beberapa titik yang sudah kami tutup oleh salep kambium. Nah, tangan pertama, tangan kedua. Dalam proses pembesarannya ini cenderung besar nih kawan. Nah, tapi tidak menjadi bahan kendala. Dalam proses pertumbuhannya pasti akan dilakukan perubahan. Ini tangan sudah pecah. Kita pastikan bahwa dalam proses pemotongan seperti ini jangan melihat rasa sayang. Kalau kita ingin mengatakan, menyimpulkan untuk pohon memiliki kualitas yang bagus, ya kita harus berani untuk mengeksekusi. Ini lingkarnya udah besar nih. Udah besar, kita bantai sehingga nanti ada ruang ke belakang seperti ini dari sini. Kalau kemarin tidak dipotong, ini kan cenderung ke atas. Kita potong, kita sikat, nanti kita ambil di bagian ini dan bagian ini untuk pengisi bagian belakang. Nah, jangan merasa sayang karena sudah besar dengan limit waktu yang sudah cukup. Percuma juga kalau misalkan waktunya lama, ini sudah besar terus dijadikan tidak berkualitas. Bagian atas dapat dilihat, nah ini bagian alur untuk mahkotanya nanti ke depan.
Sementara batang yang ini akan dijadikan ruang pengisi bagian atas. Bergeser ke bagian samping kiri. Nah, seperti ini. Ada beberapa titik di mana ini sudah kita lakukan pemotongan. Ini juga besar nih. Kalau kita melihat pertumbuhan segede gini, ini lumayan relatif lama. Tapi untuk mencapai kualitas yang baik, kita harus lakukan pemutusan sehingga kita ambil alur tunas yang memang alur tunas tersebut bisa diarahkan nanti. Ini sudah masuk. Sementara posisi bagian belakang kita pun putuskan seperti ini. Condong ke bagian kiri. Nah, ini kita putuskan juga. Ini kita putuskan, kita ambil titik-titik tunas yang memang sebagai tunas pembaruan atau penyegaran, sehingga dalam proses pertumbuhannya ini akan jauh lebih cepat, kawan. Beberapa tahapan pemotongan idealnya harus kita lakukan. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan alur liukan atau natural, alami yang sifatnya tidak terkesan dibentuk oleh kawan. Kita lakukan pemotongan, kita losing, sudah besar kita potong, kita los lagi, sehingga akan terjadi pemotongan yang terkesan alami. Meliuk, dipotong, tumbuh besar, liuk lagi, potong, tumbuh besar. Itu bagian tahapan yang sifatnya proses pembuatan bonsai. Terkadang proses ini memerlukan waktu dan keberanian. Kebanyakan kawan-kawan sudah melihat pertumbuhannya besar, sayang untuk memotong. Dan saya pastikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kawan-kawan harus berani untuk memutuskan. Terlepas karena memang proses waktu yang cukup lama, tapi bagian dari proses, yakinlah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dalam proses pertumbuhannya ini, kawan-kawan bisa melihat bagian dasar pondasinya sudah kokoh, bagian tengahnya pun sudah terlihat, bagian tangan-tangan yang nantinya seiring pertumbuhan ini akan terjadi pertumbuhan bagian tangan dan bagian percabangan. Beberapa ulasan yang sudah dibahas dari konten-konten sebelumnya tentunya memiliki beberapa kesamaan yang pastinya kami belajar untuk mengedukasi untuk diri saya sendiri dan kawan-kawan pemula pada umumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap berkarya dalam satu karya nyata, beranikan diri untuk memutuskan sesuatu, dan salam bahagia, salam satu hobi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.